Jumpa lagi di TV. Ya, kita review lagi nih laptop Windows 11 yang pakai prosesor Snapdragon X Series dari Qualcomm. Kali ini laptopnya datang dari Asus. Untuk yang satu ini langsung pakai Snapdragon X Elite prosesor, jadi punya performa dan fitur kelas atas. Tentunya prosesor ini pakai NPU di dalamnya, jadi bisa menangani komputasi AI secara offline tanpa perlu nyambung ke internet. Untuk kapasitas RAM-nya langsung 32GB dan kecepatan 8448 MHz, jadi kencang dan kekinian. Sementara untuk layarnya pakai panel 3K 120Hz OLED 100% DCI P3 dengan ukuran 15,6 inci. Jadi besar nih, enak dipakai buat kerja harusnya ya. Menariknya lagi, selain punya dua konektor USB 4, laptop ini juga dilengkapi dengan konektor USB dan HDMI yang besar, jadi nggak perlu bawa-bawa konverter. Ya, laptop ini adalah Asus VivoBook S15 OLED S5507 Copilot Plus PC keluaran tahun 2024. Ya, cukup mengejutkan memang, ternyata laptop Snapdragon X Series dari Asus datang dari seri VivoBook untuk pertama kali di Indonesia ya, bukan ZenBook yang kelasnya lebih tinggi. Tapi tenang, VivoBook S ini adalah kelas premiumnya dari seri VivoBook. Jadi kemampuan dan fiturnya sudah mirip-mirip lah ke arah seri ZenBook. Oke, kita langsung mulai aja dengan spesifikasi utamanya. Prosesornya dia pakai Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 7800 ya, agak panjang namanya ya. Ya, fabrikasinya 4 nanometer, 12 core, 12 thread Qualcomm Oryon CPU. Maksimum multithread frekuensinya adalah 3,8 GHz. Single dan dual core busnya tidak didukung di sini ya, beda sama seri-seri prosesor yang lebih atas. Total cache-nya ada 42 MB. Menurut Asus, prosesor di laptop ini memiliki rating TDP hingga 45 watt, jadi harusnya performanya cukup tinggi. Untuk integrated graphics tentunya dia pakai Qualcomm Adreno GPU. Sistem grafis ini sudah mendukung API DirectX 12, jadi harusnya bisa jalanin game berbasis DirectX 12. Untuk NPU dia pakai Qualcomm Hexagon NPU dengan kemampuan komputasi hingga 45 TOPS. Jadi laptop ini memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk memori atau RAM-nya 32GB LPDDR5X 8448 MHz 128 bit ya. Nah, untuk storage-nya 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Wireless connectivity dia pakai modul Qualcomm Fast Connect 7800 yang mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Jadi sangat kekinian dan future proof. Tentunya karena menggunakan chip Qualcomm, laptop ini sudah mendukung Bluetooth Audio aptX Adaptive. Dibandingkan SBC dan AC, aptX Adaptive mampu memberikan tingkat bitrate, bit depth, dan sample rate yang lebih tinggi. Jadi suara yang dihasilkan harusnya punya kualitas yang lebih baik. Tapi ya tentunya tergantung pada device kita mendengarkannya juga ya, headphone-nya atau TWS-nya. Nah, untuk kapasitas baterainya ada di 70 Wh, jadi cukup besar. OS-nya tentunya menggunakan Windows 11 versi 24H2, jadi mampu menjalankan fitur-fitur Copilot Plus PC seperti live caption. Fiturnya akan secara otomatis menerjemahkan perkataan seseorang dan memunculkan tulisan hasil terjemahannya di layar laptop. Bahkan fitur ini bisa dipakai untuk menerjemahkan perkataan pada sebuah video atau pada saat lagi streaming. Lalu ada Co-Creator. Fitur ini memungkinkan pengguna menghasilkan sebuah gambar cukup dengan menggunakan sketsa kasar dan deskripsi mengenai gambar apa yang ingin kita hasilkan. Lalu ada Recall. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari dengan cepat dokumen, foto, atau email dari masa lalu, cukup dengan memberikan sedikit deskripsi mengenai apa yang akan dicari. Misalnya, foto jalan-jalan ke suatu tempat dengan teman dan sebagainya ya. Jadi lebih mudah aja searchingnya. Sayangnya untuk fitur ini masih dalam pengembangan ya oleh Microsoft dan baru akan hadir nanti-nanti ya, tapi akan dapat kok di sini ya. Nah, selain fitur AI dari Microsoft tersebut, di laptop ini juga sudah diinstal software StoryCube yang merupakan aplikasi untuk mengorganisasi file multimedia seperti foto dan video yang ada dalam PC. Di dalam software ini terdapat fitur album AI yang secara otomatis akan menyeleksi file multimedia berdasarkan orang yang tampil, peristiwa, dan lain-lain. Fitur ini juga bisa menciptakan highlight secara otomatis dari kumpulan file multimedia tersebut. Tentunya pengguna juga bisa melakukan editing ringan pada file multimedia mereka dan langsung menguploadnya ke cloud storage. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aluminium. Seperti laptop Asus lainnya, yang satu ini tentunya sudah memenuhi standar daya tahan military standard 810H. Jadi tangguh dong, kebanting-banting masih oke nih harusnya ya. Untuk warna ini namanya adalah cool silver ya. Untuk desain, profil bodinya tipis dan membuat penampilan laptop ini terasa premium. Bentuk dan lekukan bodinya pun tampak elegan, jadi menambah kesan mewah laptop kelas mainstream dari Asus yang satu ini. Untuk ukurannya panjang 35,2 cm, lebar 22,6 cm, dan ketebalannya sisi paling tipis di 1,47 cm, sisi paling tebal di 1,59 cm. Untuk bobot laptopnya adalah 1,42 kg. Ini masih tergolong ringan ya untuk laptop yang 15,6 inci layarnya, kan besar ya layarnya. Untuk charger, ini 280 gram. Ini adalah charger USB-C 90 watt. Sayangnya charger yang sertakan adalah charger dua bagian yang masih memiliki kabel tebal. Jadi rasanya agak kurang praktis aja saat dibawa, padahal laptopnya udah tipis dan ringan.
Tapi tenang aja, charger bawaan laptop ini harusnya dapat diganti dengan mudah dengan charger yang tipe-tipe gun gitu ya, yang bentuknya lebih praktis, lebih kecil dan harusnya lebih ringan. Nah, kalau pakai charger bawaannya, dengan laptopnya itu total adalah 1,7 kg. Untuk display, ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya 3K, 2880x1620 pixel dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate 120 Hz dengan response time 0,2 milisecond. Jadi seperti layar laptop gaming ya. Tentunya ini terjadi karena dia pakai panel OLED. Nah, menurut Asus, tingkat kecerahan maksimalnya adalah 600 nits di mode HDR dengan color gamut 100% DCI-P3. Kalau kita ukur, kita dapatkan adalah 406 nits di mode SDR dan 619 nits di mode HDR. Sementara gamut coverage ada di 98,1% DCI-P3 dengan gamut volume di 118,7% DCI-P3. Hasil seperti ini menandakan bahwa layar laptop ini siap dipakai untuk aktivitas content creation, terutama kalau butuhnya akurasi warna yang tinggi. Digunakan untuk streaming film HDR pastinya juga mantep ya, karena layarnya sudah mendukung VESA Display HDR True Black 600. Layar ini juga diklaim punya tingkat cahaya biru 70% lebih rendah. Jadi mata akan tetap aman dan nyaman walaupun bekerja berjam-jam di depan laptop yang satu ini. Permukaan layarnya punya sifat yang glossy ya. Jadi dia tentunya akan memantulkan sedikit bayangan objek di sekitar laptop. Walau demikian, permukaan seperti ini tentunya membuat warna-warna yang ditampilkan itu jadi lebih cemerlang. Apalagi panelnya udah OLED. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis sehingga tingkat screen to body ratio bisa mencapai 92%. Tidak ketinggalan, layarnya dilengkapi dengan engsel 180 derajat. Jadi bisa dibuka lurus sejajar dengan meja. Jadi lebih aman ya dari kemungkinan rusak kalau dia misalnya kesenggol atau kedorong di atas meja. Oke, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera dengan infrared yang resolusinya adalah 1080p 30 fps. Tentunya kamera dilengkapi dengan fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, portrait light, eye contact, background blur, dan creative filters. Tentunya saat diaktifkan, fitur tersebut akan menggunakan NPU ya untuk komputasinya. Jadi lebih irit aja baterainya dibandingkan kalau jalannya di core processor atau di GPU. Kamera ini juga dilengkapi dengan penutup fisik untuk mencegah diintip walaupun dia lagi dihack ya, jadi aman. Sementara itu, untuk jumlah mikrofonnya itu ada 2 ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofonnya dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling sehingga mampu meredam kebisingan saat melakukan video call atau sejenisnya lah ya. Nah, saat kami coba di ruangan dengan cahaya mencukupi, kamera ini mampu menangkap gambar dengan kualitas dan detail yang cukup baik. Hanya saja wajah kami terasa agak kurang natural aja warnanya. Sementara untuk mikrofonnya, dia mampu menangkap suara kami dengan jelas dan menghilangkan sepenuhnya suara kebisingan di sekitar kita. Mantap ya. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus dengan prosesor Snapdragon yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising yang ada di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook dengan prosesor Snapdragon yang satu ini. Jadi gimana nih, kualitas kamera sama mikrofonnya? Oke nggak? Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dari Harman Kardon dan telah mendukung teknologi Dolby Atmos juga. Pengguna bisa mengatur profil dan equalizer melalui software Dolby Access atau My Asus. Walaupun hanya memiliki 2 speaker, laptop ini ternyata mampu menghasilkan suara yang lantang. Suara yang dihasilkan juga punya kualitas yang memuaskan dengan detail yang baik seperti speaker Harman Kardon di laptop Asus lainnya. Nah, untuk konektornya di sebelah kiri kita lihat ada 1 HDMI 2.1, 2 USB 4 dengan konektor Type-C, ada micro SD slot, ada 1 3,5 mm audio combo jack, lalu di sebelah kanan ada 2 USB 3.2 Gen 1. Nah, seluruh konektor USB 4 yang tadi kita bahas itu mendukung power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat berbasis Thunderbolt seperti eksternal GPU juga. Menariknya, laptop Snapdragon X Series ini ternyata dapat mendeteksi perangkat eksternal GPU yang biasa kami gunakan. Sayangnya, drivernya yang tidak ada ya, atau paling nggak belum ada drivernya untuk Windows 11 ARM64. Nah, laptop ini dilengkapi dengan ErgoSense Keyboard dengan jarak antara tombol yang dibuat mirip seperti keyboard pada PC desktop. Jadi lebih mudah lah kita pakai untuk beradaptasinya ya. Tombol juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm sehingga jari nggak gampang meleset pada saat kita lagi ngetik. Sementara untuk tingkat travel distance-nya, dalam di 1,7 mm. Jadi nyaman sekali saat dipakai untuk mengetik. Keyboardnya juga menggunakan switch terbaru yang diklaim lebih hening saat dipakai mengetik. Jadi tidak menimbulkan suara yang mengganggu sekitarnya.
Nah, untuk backlit, walaupun ini bukan laptop gaming, laptop ini ternyata dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan satu zona warna. Lampu backlit dapat diubah warnanya dan efeknya dari software My Asus. Sementara untuk tingkat kecerahannya itu ada 3 dan bisa diubah dengan menekan tombol Function plus F4. Nah, laptop ini dilengkapi dengan ErgoSense Touchpad dengan ukuran yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga tombol Copilot. Touchpad ini menggunakan dome switch yang diklaim lebih hening saat ditekan dan punya depth click 0,23 mm sehingga mengurangi kejadian klik yang tidak disengaja. Nah, untuk cooling system, prosesor Snapdragon X Elite di laptop ini didinginkan dengan menggunakan heatsink dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Menariknya, bagian layar di dekat lubang pembuangan didesain agar tidak menghalangi aliran udara sehingga panas dapat dibuang langsung ke arah belakang. Jadi harusnya nggak langsung kena layar. Nah, untuk security-nya, selain pengaman untuk kamera, laptop ini juga dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu full speed, performance, standar, dan whisper. Di mode full speed, kipas akan berputar dengan kecepatan 100% saat ada beban kerja yang berat. Sementara kalau pekerjaannya ringan, kecepatan kipasnya akan lebih rendah tentunya. Profil performa tersebut dapat diubah dengan menekan tombol Function plus F atau melalui software My Asus. Perlu diperhatikan ya, bahwa saat ini software untuk melogging suhu dari prosesor Snapdragon X Series memang sudah tersedia. Hanya saja untuk saat ini kami masih mencari tahu pembacaan sensor mana yang menunjukkan suhu prosesor yang sebenarnya. Jadi untuk saat ini kami belum bisa menampilkan hasil pengujian suhu untuk laptop Snapdragon X Series kecuali untuk suhu permukaan body. Oke, sekarang mari kita tes dia pakai Cinebench 2024 untuk ARM64. Di stability test selama 30 menit, skor multicore tertinggi yang didapatkan adalah 966 poin di mode standar dan 1134 poin di mode full speed. Sementara untuk skor single core-nya adalah 107 poin di mode standar dan 108 poin di mode full speed. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan itu adalah 910 sampai 920 poin di mode standar dan 1100 sampai 1110 poin di mode full speed. Terlihat skor yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan laptop Snapdragon X Elite yang kami uji sebelumnya. Walaupun nggak terlampau jauh sih sebetulnya ya. Nah, bagaimana kalau kita tes lagi tapi sekarang hanya pakai baterai aja, jadi nggak nyolok ke listrik. Kalau kami uji tanpa menggunakan charger, skor yang dihasilkan itu berkisar 550-an poin baik di mode standar maupun mode full speed. Ternyata turunnya cukup jauh ya dibanding kalau kita pakai charger. Oke, langsung aja kita coba pakai aplikasi beneran ya. Jadi bukan pakai aplikasi sintetik lagi. Kita pakai Blender 4.3.0 Alpha Build for ARM64 dengan BMW Car Scene. CPU rendering kita dapat 2 menit 6 detik ya. Untuk saat ini Blender di laptop Snapdragon X Series masih belum memiliki mode GPU rendering. Mungkin kedepannya akan ada mode GPU rendering dengan IGP atau dengan eksternal GPU. Bisa jadi ya. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2023. Perlu diperhatikan ya, saat video ini dibuat, Adobe belum merilis Premiere Pro untuk versi ARM yang native ya. Untuk saat ini hanya Intel based Premiere Pro 2023 yang bisa diinstal dan dijalankan di laptop Snapdragon X Series. Jadi aplikasi yang satu ini berjalan di mode emulasi. Kita coba dulu untuk video yang biasa kita pakai ya, 4K 60 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai dalam waktu 14 menit 38 detik. Kalau kita hidupkan GPU acceleration-nya, ini katanya via OpenCL ya, kita dapat 7 menit 40 detik. Masih lumayan ya, lebih cepat. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai dalam waktu 3 menit 22 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration dia selesai dalam waktu 2 menit. Nah, ini kencang nih ya. Terlihat kalau laptop ini lebih cocok untuk editing video 1080p 60 fps untuk software yang satu ini. Ya mungkin kalau mau dipaksain 4K 30 fps mungkin masih oke lah. Oke, sekarang kita uji lagi pakai DaVinci Resolve 19.01 for ARM64. Ini versi gratis dan ini sudah versi rilis sekarang. Akhirnya ya, baru sebentar doang bedanya udah versi rilis sekarang nih ya. Kita pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik lagi. Selesai diekspor dalam waktu 13 menit 2 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Selesai diekspor dalam waktu 3 menit 35 detik. Nah, kalau di sini terlihat ya bahwa ya 1080p 60 fps kayaknya jadi limitnya di sini. Kalau kita mau pakai 4K bisa sih, tapi ya ekspornya akan jadi lebih pelan aja. Lanjut kita coba lagi CapCut for ARM64. Nah, ya kita pakai video 4K 60 yang tadi ya 2 menit 7 detik. Editingnya sama sebetulnya ya. Nah, ini diekspor hanya dalam waktu 1 menit 49 detik. Kenceng banget ya. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 38 detik saja. Jadi kelihatan ya di sini kalau butuhnya editing video 4K 60 fps, software yang satu ini akan lebih cocok di laptop Snapdragon X Series. Kenceng banget. Lanjut, Handbrake 1.8.2 for ARM64. Pada pengujian ini kita lakukan transcoding video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps ya. Tanpa akselerasi hardware dia selesai dalam waktu 3 menit 17 detik. Kalau kita pakai akselerasi hardware ini hanya dalam waktu 2 menit saja. Jadi lumayan kenceng ya.
Lalu kita coba lagi 7-zip for ARM64 ya. Untuk pengujian ini kita melakukan kompresi file gambar sebesar 4,85 GB ke format 7-zip. Waktu kompresi yang dibutuhkan hanya 1 menit 10 detik. Oke, kita lanjut ke gaming. Pasti banyak yang nanyain kan? Ya, tapi perlu diperhatikan ya, tidak semua game Windows itu saat ini sudah bisa berjalan dengan normal di laptop yang pakai Snapdragon X Elite. Hal ini disebabkan game Windows yang saat ini rata-rata memang dirancang untuk prosesor dan Windows versi x86, bukan yang untuk ARM ya. Jadi saat dijalankan, laptop ini akan menggunakan mode emulasi. Jadi performanya ya seharusnya akan sulit dibandingkan dengan laptop yang pakai basis x86. Nah, untuk daftar kompatibilitas game yang dapat berjalan di laptop Snapdragon X Elite dapat dilihat di website Windows on ARM Ready Software. Kita mulai dulu dari Dota 2. 1080p fastest standard scale di 100%, scene berat 30-40 fps, scene ringan 60-70 fps. Genshin Impact 1080p lowest standard scale di 1, FSR2-nya on ya. Kita dapat 50-60 fps, lumayan. Shadow of the Tomb Raider 1080p low, XeSS-nya di balance, kita dapat 25-30 fps. Ya, pas lah ya kalau coba jalan-jalan doang. Lalu The Witcher 3 1080p low, FSR2-nya performance, kita dapat 35-40 fps. Baldur's Gate 3 ya, 1080p low, FSR2 di performance, kita dapat 30-35 fps di map Rosimor Monastery, meskipun kadang ada penurunan sedikit di bawah 30 fps. Untungnya kalau kita main di map yang lain, frame rate itu bisa lebih tinggi. Kemudian Metro Exodus ya, 1080p medium kita dapat 40-60 fps. Oke, sekarang kita suhu permukaan body setelah setengah jam main Metro Exodus. Untuk keyboard suhu paling tinggi kami temukan di tombol angka 7 dengan suhu berkisar 41-42 derajat Celcius. Sementara untuk bodi di sekitar keyboard suhu tertingginya mencapai 44 derajat Celcius. Sementara untuk suhu palm rest tercatat aman di bawah 35 derajat Celcius. Tenang. Suhu permukaan setinggi ini cuma terjadi kalau kita main game di sini. Kalau aktivitasnya ringan, suhunya akan lebih rendah. Oke, sekarang kita tes storage-nya dengan Crystal Dismark 4 ARM64 ya. Kecepatan bacanya terlihat ada di 5092 MB per second, sementara tulisnya di 3617 MB per second. Performa seperti ini sebenarnya udah tergolong kencang, walaupun untuk kecepatan tulisnya itu hanya sekencang SSD PCIe Gen 3 yang paling kencang aja. Oke, kita masuk ke pengujian baterai ya. Untuk pengujian ini tingkat level baterai kita taruh di 150 nits, volume suara 25%, setting layar di 3K dengan mode standar semuanya ya. Nah, untuk 1080p local video playback refresh rate-nya di 120Hz kita dapat 15 jam 30 menit. Nah, kalau kita turunkan refresh rate ke 60Hz kita dapat 16 jam 40 menit. Nah, untuk ukuran laptop Windows 11 yang pakai layar 15,6 inci sebetulnya ini tergolong irit. Tapi untuk ukuran laptop Windows 11 dengan Snapdragon X Series, ini sedikit di bawah harapan kami. Harapan kami sih dia bisa bertahan sekitar ya dekat-dekat 20 jam atau bahkan di atas 20 jam dengan kapasitas baterai sebesar ini. Untuk sementara waktu, dugaan kami adalah rating TDP yang disetting oleh Asus tuh agak tinggi, jadi berdampak ke daya tahan baterainya. Selain itu, layarnya juga besar, ini 15,6 inci ya. Jadi ya memang layar sendiri bukan tergolong layar yang irit-irit banget. Nah, kita juga menguji daya tahan baterai saat melakukan streaming YouTube 1080p dan Netflix selama 1 jam. Saat streaming Netflix, baterai berkurang sekitar 7,2% dengan Google Chrome dan 7,3% kalau kita pakai aplikasi dari Microsoft Store. Sementara untuk streaming YouTube 1080p, baterai berkurang sekitar 6,8% kalau kita pakai Google Chrome. Ini masih lebih irit dibandingkan laptop Windows 11 dengan prosesor x86 yang pengurangannya itu ada di kisaran 10-11% biasanya. Yang 10-11% itu pakai baterai yang ukurannya mirip-mirip sama ini ya. Nah, untuk charging kita lihat sekarang ya, 30 menit pertama terisi di 55%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 3 menit. Untuk sebuah laptop ini tergolong normal. Tapi kalau diperhatikan baterai sebenarnya sudah terisi 96% setelah waktu 1,5 jam. Sisa 4%-nya itu butuh waktu 33 menit. Jadi sebetulnya sih lumayan kencang chargingnya, cuman melamban banget di ujungnya aja ya. Nah, untuk harga, laptop ini dijual dengan harga kisaran Rp23.999.000. Untuk bonus pembeliannya kita dapat Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, sementara untuk garansinya dia dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, kalau pakai Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Sisa 20%-nya lagi, ya ditanggung oleh pengguna loh. Kan kelalaian pengguna. Untuk Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Nah, yang satu ini juga berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu termasuk charger dan baterainya juga. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk saat video ini dibuat, belum semua aplikasi untuk Windows 11 x86 tersedia versi Windows 11 ARM64-nya.
Lalu, sejumlah aplikasi Windows 11 x86 itu akan berjalan di mode emulasi saat diinstal di laptop ini. Jadi mungkin akan ada perbedaan pada performa dan kompatibilitas. Lalu untuk printer, pada tipe dan merek tertentu masih ada kendala ketersediaan driver dari perusahaan untuk versi Windows 11 ARM64-nya. Solusinya itu ada sebetulnya adalah dengan melakukan print melalui jaringan. Seharusnya printer dengan sertifikasi Mopria itu sudah didukung oleh laptop Snapdragon X Elite. Untuk daftarnya bisa dicek di websitenya Mopria. Lalu kita juga lihat tadi bahwa performa saat pakai baterai saja itu turun agak jauh dibandingkan kalau kecolok ke charger ya. Kemudian daya tahan baterainya ini sebetulnya masih ada di bawah harapan kami untuk laptop Windows 11 yang pakai Snapdragon X Series. Dari sisi menariknya, laptop ini bobotnya tergolong ringan untuk sebuah laptop yang ukuran layarnya 15,6 inci. Kemudian dia pakai Snapdragon X Elite, performa keseluruhannya mampu bersaing lah ya dengan prosesor X86 yang terbaru. Masih cukup kenceng lah untuk gaming tipis-tipis. NPU-nya ini kenceng dan siap untuk komputasi AI secara offline. Kapasitas RAM-nya besar dan super kenceng di sini. Layarnya besar, nyaman buat dipakai kerja. Layarnya 3K OLED 100% DCI IP3, mantap banget. Ada 2 konektor USB 4 di sini dan ada konektor USB serta HDMI yang ukurannya besar. Wi-Fi-nya udah langsung Wi-Fi 7, Bluetooth-nya langsung versi 5.4. Dia punya pengamanan biometrik dan punya garansi kelalaian pengguna. Jadi, Asus VivoBook S15 dengan prosesor Snapdragon X Elite ini cocoknya buat siapa sih? Ya, laptop seperti ini sebenarnya cocok untuk mereka yang membutuhkan laptop premium tipis ringan tapi punya layar besar untuk aktivitas sehari-hari. Untuk bekerja kantoran pastinya oke banget ya kalau memang pekerjaan sesuai dengan kemampuan laptop ini. Terlebih lagi, laptop ini punya penampilan yang elegan dan mewah, jadi cocok untuk dibawa meeting dengan klien. Mau dipakai editing video juga bisa asal softwarenya tepat seperti pakai CapCut ya. Itu masih mampu tuh nanganin video sampai 4K 60 lancar. Kemudian seharusnya laptop ini juga bisa dipakai untuk programming asalkan software codingnya memang cocok dengan hardware dan sistem operasi laptop ini. Ya, pada akhirnya Asus VivoBook S15 ini memang adalah salah satu pilihan laptop Snapdragon X Series yang cukup menarik kalau keunggulannya memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.